Nancy memegang suntikan untuk memberi susu anak serigala. Serigala kecil, cepatlah besar. Melihat adegan ini, tatapan ketiga bocah lainnya tampak ingin membunuh. Bayi Putri Duyung mengangkat gelasnya ke Nancy. Ibu, aku juga mau disuapi. Huki dan Si yang menatap iri pada bayi Duyung. Mereka juga ingin disuapi ibu, tapi mereka sudah terlalu besar, malu kalau minta dipeluk dan disuapi susu. Dua bocah itu menghela napas serempak. Persediaan makanan di ruang dimensi makin menipis, sementara ada 3 bocah yang harus diberi makan. Hu Bai cemas. Berburu itu berbahaya, dia tidak bisa membawa Nancy dan anak-anak. Tapi membiarkan mereka diam di tempat juga berisiko. Keesokan harinya, Hu Bai menatap kejauhan dengan ragu. Hu Bai, jangan khawatir, seperti katamu, kita tidak bisa diam saja menghabiskan persediaan. Kau pergilah berburu. Tenagaku besar kok, binatang buas biasa tidak akan bisa melukaiku. Aku akan melindungi anak-anak dengan baik. Baiklah, aku pergi berburu. Hu Bai menatap Nancy dengan cemas sekaligus penuh perhatian. Aku akan kembali secepatnya. Kalau kalian dalam bahaya, aku akan lepaskan sinyal seperti yang kau lihat sebelumnya. Kau harus hati-hati. Oke, Hu Bai akhirnya lega. Dia berubah menjadi rubah dan berlari ke hutan. Nancy mengambil beberapa sikat gigi, satu untuk masing-masing anak. Si yang tidak punya tangan, jadi dia menggunakan giginya menyentuh sikat gigi. Bayi Putri Duyung bingung, dia kan tiap hari berendam di air, kenapa masih harus sikat gigi pakai air? Tanda tanya besar menggantung di kepala kecilnya. Hanya Huki yang paling penurut, memegang sikat gigi dan meniru gaya Nancy menyikat gigi. 3 bocah itu menyikat gigi sampai mulut penuh busa, sambil tertawa dan bercanda. Setelah selesai bersih-bersih, Nancy bingung. Hu Bai pergi berburu, lalu kita ngapain ya? Tiba-tiba dia teringat, senjata mematikan, di ruang dimensinya. Ketemu. Tada! Nancy mengeluarkan sebuah ponsel. Ayo aku fotokan kalian. Anak-anak yang belum pernah melihat benda itu berkumpul untuk menelitinya. Mereka asyik berfoto ria, memotret sana-sini. Namun saat itu, Nancy tiba-tiba mendengar suara gemerisik di semak-semak. Ada orang, manusia, hewan atau binatang buas. Dengan wajah tetap tenang, dia berbisik pada ketiga anak itu, anak-anak, cepat sembunyi di belakangku. Selesai bicara, dia langsung menyalakan suar sinyal di tangannya. Shoot, suaranya sangat nyaring. Bersamaan dengan itu, seret. Sesosok bayangan hitam melompat dari semak-semak. Nancy bahkan tidak melihat jelas, langsung menonjok bayangan itu hingga terpental. Anak rubah 5 tahun menggeram, berdiri di depan melindungi adik-adiknya dengan gigih. Namun saat itu terdengar lebih banyak gerakan. Ibu, itu hewan liar. Hewan liar tidak punya suku dan keluarga, tidak terikat aturan, suka merampok dan menculik betina. Sangat berbahaya. Ternyata betina yang terpisah dan anak-anaknya. Pemimpin mereka adalah manusia kadal liar. Lidahnya yang panjang menjulur mesum. Betina kecil yang cantik sekali. Dan ada putri kecil Duyung yang kita cari-cari. Rezeki nomplok. Demi memberi makan anak-anak, Hu Bai terpaksa pergi berburu meninggalkan Nancy dan anak-anak. Tapi saat mereka asyik berfoto, mereka diincar oleh manusia kadal liar. Betina cantik dan putri kecil Duyung yang kita cari. Ayo tangkap mereka hidup-hidup. Beberapa hewan liar menerjang. Nancy mundur setengah langkah melindungi anak-anak, lalu kakinya memicu perangkap yang sudah dipasang sebelumnya. Tiba-tiba jaring raksasa jatuh dari langit mengurung hewan liar itu. Huki, lari. Nancy menyambar ember berisi bayi Duyung dan membawa Huki serta Si yang lari. Namun manusia kadal itu cepat melepaskan diri dan mengejar mereka. Nancy mencoba menggunakan kekuatan cahaya bintang bulan bayangan untuk berubah jadi manusia rubah, tapi karena Hu Bai tidak ada di dekatnya, kekuatannya tidak bisa dipakai. Melihat manusia kadal makin dekat,
Nancy buru-buru membuka ruang dimensi dan mengeluarkan motor merah. Dia membawa Siang dan anak serigala, menggendong ember kayu di punggung, dan langsung naik ke motor. Ahki, naik duduk di depan. Vroom, motor melaju kencang di hutan. Manusia kadal yang mengejar kaget melihatnya. Benda apa itu bisa lari secepat itu? Pemimpin kadal berteriak marah, jangan pedulikan itu apa, kejar. Nancy melesat seperti kilat menembus hutan. Di sisi lain, Hubei baru saja menangkap buruan besar saat melihat suar sinyal meledak di langit. Wajahnya berubah drastis. Dia membuang hasil buruannya dan lari secepat kilat ke arah Nancy. Meski Nancy sudah membuat jarak, manusia kadal terus mengejar. Tapi saat menembus hutan, tiba-tiba di depan terbentang sungai besar. Ibu, di depan ada sungai besar. Kita terhalang. 5 atau 6 manusia kadal makin dekat. Nancy terpaksa menyusuri pinggir sungai. Anak-anak menoleh ke belakang dengan cemas. Bayi Putri Duyung menyundul tutup ember, matanya berputar menatap sungai besar. Di belakang, Hubei berlari sangat cepat. Bayangan putih melintas dan menghabisi satu hewan liar. Dia menekan dadanya yang sakit. Sialan, ternyata tubuhku belum pulih sepenuhnya. Ibu, Bayi Putri Duyung menarik ujung baju Nancy. Ibu, sungai besar. Nancy menoleh, otaknya berputar cepat. Tiba-tiba dia teringat satu rencana yang terlewatkan. Matanya berbinar. Aku tahu. Terima kasih Bayi Duyung. Dia menghentikan motor, memasukkannya ke ruang dimensi, lalu menumpahkan air di ember beserta Bayi Duyung ke sungai besar. Ikan kecil, kau masuk air. Bayi Duyung sangat hebat. Begitu masuk air, dia melompat lincah di permukaan. Nancy menaruh ember kayu ke sungai, lalu membawa anak-anak lain melompat ke dalam ember. Bayi Duyung berenang di samping ember, mendorong ember ke tengah sungai. Saat hewan liar tiba, Nancy dan anak-anak sudah sampai di tengah sungai. Mereka hanya bisa berdiri di tepi sungai berteriak marah. Sialan! Nancy bahkan mengacungkan jari tengah memprovokasi. Dasar bodoh hewan liar. Huki dan Bayi Duyung juga ikut mengejek mereka. Manusia kadal itu marah sampai matanya melotot. Masa membiarkan mereka lari ke sungai begitu saja? Mereka cuma satu betina dan 3 anak, tidak mungkin selamanya di air. Kejar! Tepat saat itu, sesosok manusia rubah putih yang anggun dan dingin menghalangi jalan mereka. Tatapannya dingin menyapu para hewan liar. Cari mati! Pemimpin kadal melihat itu terpaksa menyerah. Di air adalah wilayah kekuasaan Duyung. Bayi Duyung yang di darat lemah tak berdaya, di air lincah sekali. Ikan kecil, kau capek tidak? Tidak capek. Bayi Duyung menepuk ekornya dan terus berenang. Tapi tiba-tiba arus air berubah deras. Nancy menoleh ke depan. Gawat, ikan kecil, di depan ada air terjun. Huki dan Si yang ikut berteriak panik. Adik kecil, air terjun. Jatuh ke sana kita bisa mati. Saat Nancy dan 2 bocah lain ketakutan mencengkeram ember yang hampir jatuh ke air terjun, Bayi Duyung tiba-tiba melompat ke depan. Dia membuka mulut lebar-lebar dan menyemburkan air. Air di sekelilingnya membentuk pilar air melengkung dari atas air terjun menyambung ke bawah. Lalu dia mendorong ember meluncur mengikuti pilar air itu turun ke bawah tebing. Hubei yang menyusul melihat pemandangan itu dengan takjub. Ini kekuatan suku Duyung. Anak sekecil itu sudah membangkitkan kekuatan suku Duyung. Luar biasa. Biur, ember jatuh ke air di bawah air terjun. Nancy dan anak-anak membuka mata. Tadi itu benar-benar menegangkan dan seru. Ibu, adik kecil hebat sekali. Mau lagi dong. Bayi Duyung menyemburkan air lagi. Nancy dan anak-anak tertawa lepas. Nancy berdiri melihat sekeliling. Kita sampai di mana ini? Bayi Duyung mencium bau yang familiar, lalu melompat girang. Ibu, laut, rumah, pulang.
Dia tidak sabar berenang ke arah laut. Nancy menggendong Huki dan Si yang memandang ke arah laut. Lautan luas yang cerah dan megah. Tapi tak lama kemudian, bayi duyung kembali lagi karena Nancy tidak mengikutinya. Ibu, pulang. Anak kecil, aku sudah mengantarmu ke laut. Kau bisa pulang sekarang. Detik berikutnya, air mata bayi duyung tumpah ruah. Kenapa ibu tidak ikut pulang? Ibu tidak mau ikan kecil lagi. Huki dan Si yang langsung cemas. Adik kecil kenapa menangis? Adik jangan nangis. Nancy juga panik dan menggendong bayi duyung. Jangan nangis ya. Air mata bayi duyung berubah jadi mutiara. Butiran mutiara emas jatuh ke tanah. Dia sangat ingin pulang, ingin bersama ayahnya. Tapi dia juga tidak ingin pisah dengan ibunya. Tak lama kemudian, Hubei muncul dari hutan tepi pantai membawa kelinci bertelinga panjang yang baru ditangkap. Dia memeriksa semua orang, memastikan semua baik-baik saja, lalu mulai menyiapkan makan malam. Dia menyalakan api memanggang kelinci dan menangkap beberapa ikan laut. Bayi duyung merentangkan tangan pada Hubei. Paman tampan, makan. Hubei menaruh ikan laut ke dalam ember bayi duyung. Si kecil langsung menyelam dan melahap ikan itu. Ikan laut memang lebih enak. Setelah daging kelinci matang, Huki, Si Yang, dan Nancy makan mengelilingi api unggun. Daging kelinci yang harum terasa agak pahit di lidah. Huki dan Si Yang murung. Bayi duyung tidak mau kembali ke laut. Hubei menoleh kaget pada bayi duyung. Benar juga, dia tidak mau pulang. Bagaimana ini? Ayah, ibu, aku suka sekali sama adik kecil. Kita benar-benar tidak bisa memelihara adik kecil. Si Yang juga tidak tega. Dia duyung, dia milik lautan. Kita tidak bisa hidup bersama selamanya, kata Huki sambil mengerucutkan bibir hampir menangis. Adik kecil hebat, penurut, dan imut. Sayang sekali kalau pisah. Harus pisah sama adik duyung ya. Si Yang menundukkan kepala kecilnya. Nancy menghela napas. Begini saja, kita tinggal di pantai beberapa hari lagi, menemani bayi duyung beberapa hari, baru kita antar dia pulang ke laut. Telinga Huki yang turun langsung tegak lagi. Si Yang juga mendongak semangat. Hore, Malamnya, Nancy sangat lelah. Setelah bermanja-manja memohon pada Hubei, malam ini jangan latihan kultivasi ya. Hubei tidak tahan godaan dan akhirnya setuju. Nancy tidur di dalam tenda bersama anak-anak. Bayi duyung tidur di ember kayu di pintu tenda. Hubei tidur di posisi pintu tenda, sekaligus menjaga keamanan bayi duyung di luar. Beberapa hari ini tubuh Hubei yang memang belum pulih benar, ditambah perjalanan jauh, kerja keras, dan begadang jaga malam, akhirnya mulai kewalahan. Hubei batuk pelan sembunyi-sembunyi. Dalam hati dia mengeluh pada suami-suami Nancy yang lain yang belum pernah dia temui. Di mana sih para pejantan itu? Benar-benar tidak bisa diandalkan satupun. Keesokan harinya, Nancy dan anak-anak bangun dengan segar bugar. Demi jaga malam, Hubei tidak tidur semalaman. Dia memijat keningnya, meregangkan tubuh sebentar, lalu membuatkan sarapan untuk anak-anak. Hubei, kau kurang tidur ya? Mau tidur lagi tidak? Hubei menggeleng sambil tersenyum. Tidak perlu, aku baik-baik saja. Setelah sarapan, Hubei membereskan sekitar. Nancy membawa anak-anak bermain di tepi laut. Huki dan Si yang baru pertama kali main air begini, senang sekali. Bayi duyung mencarikan kerang-kerang cantik dari laut untuk kakak-kakaknya. Hubei melihat pemandangan itu dengan tatapan lembut, merasa semua lelahnya terbayar. Nancy menemani anak-anak bermain dengan gembira. Apalagi bayi duyung punya banyak tingkah lucu. Namun saat itu, sepertinya ada pergerakan di laut. Nancy refleks melihat ke arah laut. Bayi duyung juga menoleh. Tiba-tiba ombak bergulung. Detik berikutnya,
Perlahan muncul seorang pemuda duyung mengenakan kain kasa biru ungu menyilang dan cadar biru ungu di wajahnya. Nancy bingung. Duyung. Wajah bayi duyung langsung merekah senyum lebar. Ayah. Lalu dia segera menerjang ke sana. Lansing langsung menangkap bayi duyung. Xiao Fu kecil, kau lari kemana saja? Ayah cemas setengah mati. Nancy menatap duyung di depannya dengan takjub. Duyung itu memakai cadar biru ungu jadi wajahnya tidak terlihat, tapi auranya terasa sangat muda. Lebih muda dari Hu Bai, mungkin sekitar 18 tahun. Sama sekali bukan, duyung tua 300 tahun, seperti kata bayi duyung. Ibu, bayi duyung dengan senang merentangkan tangan menunjuk Nancy. Ayah, ketemu. Huki dan Si yang menatap ayah si bayi duyung dengan penasaran dan kaget. Nancy diam-diam menarik dua bocah itu ke belakangnya. Hu Bai juga melangkah cepat ke sisi Nancy. Nancy dengan sopan menjelaskan pada ayah bayi duyung, begini, anakmu entah bagaimana bisa sampai di desa batu. Kami yang mengantarnya ke sini. Kenapa bisa sampai ke desa batu? Lansing perlahan mendongak. Kalian yang menyelamatkan Xiao Fuku. Namun saat Lansing mendongak dan melihat Nancy, pupil mata biru ungunya mengecil. Pelukannya pada Xiao Fu mengerat. Ayah, sakit, bayi duyung meronta. Lansing tersadar. Dia menatap Nancy sambil napasnya tidak teratur. Ikan, anakmu sepertinya kesakitan. Namun detik berikutnya, duyung jantan itu tiba-tiba bergerak. Dengan satu tangan memeluk Xiao Fu, ekor ikannya mengibas kuat, menerjang ke arah Nancy. Nancy membelalak kaget. Hu Bai bereaksi cepat langsung menangkis serangannya. Hu Bai marah. Bagaimanapun kami sudah membantu merawat anakmu beberapa hari. Baru ketemu langsung menyerang betina yang mengantar anakmu pulang. Suku duyung memang tidak tahu aturan begini ya. Bantu aku merawat anak, hehe. Lansing mengibaskan ekornya, air dalam jumlah besar menggulung ke arah Nancy. Dia tidak seharusnya merawatnya. Ombak perak menghantam dengan cipratan raksasa. Nancy membelalak kaget. Pemilik, Hu Bai menoleh cepat, tapi sudah terlambat. Di tepi pantai sudah tidak ada Nancy. Hu Bai berlari ke arah laut. Menatap lautan tanpa batas, dia mencoba menerjang ke dalam laut beberapa kali tapi akhirnya menyerah. Pemilik. Duyung baru dianggap dewasa pada usia 300 tahun lebih. Jadi di depan betina darat usia 20-an, duyung jantan usia 300 tahun hanyalah adik kecil yang polos. Wanita itu, Nancy, terpaksa demi menyelesaikan misi melahirkan, membeli seorang budak duyung hanya dengan selembar kulit hewan. Pemuda duyung itu lemah lembut. Baru dewasa, dia belum bisa mengubah ekor ikan jadi kaki. Dia tahu dia akan dicap sebagai budak, tapi dia masih ingin berjuang. Jadi hewan penjaga juga boleh. Di dunia hewan, di sisi betina ada 3 jenis jantan, suami hewan, hewan penjaga, dan hewan budak. Hewan penjaga setara dengan kandidat suami hewan. Tapi begitu jadi hewan budak, hanya akan jadi barang dagangan. Kau tidak mau jadi hewan budak. Lalu kau mau jadi apa? Hewan penjaga atau suami hewan? Kau mau kawin denganku? Adik duyung polos usia 300 tahun itu langsung merah padam wajahnya. Ini pertama kalinya dia melihat pertumbuhan seperti ini. Wajahnya memerah menahan napas, mutiara biru besar-besar jatuh dari matanya. Aku bukan bermaksud begitu. Wanita itu menatap adik duyung yang menyedihkan dan polos itu. Dia benar-benar menyukaiku. Aku membelimu tentu ada gunanya. Cuma murni ingin punya anak darimu. Adik duyung bergumam, belum sempat bereaksi sudah didorong wanita itu ke tumpukan jerami. Malam itu adik duyung dipermainkan semalaman, lantai penuh mutiara biru. Namun beberapa hari kemudian, saat adik duyung dengan lembut minta izin berendam di laut sebentar, wanita itu tidak mengizinkan. Akhirnya wanita itu hamil anak adik duyung.
Selama masa itu adik Duyung makin bergantung padanya. Kakak hamil apakah berat? Nanti aku pasti akan baik padamu. Namun adik Duyung sama sekali tidak menyangka, setelah wanita itu melahirkan, dia menghilang entah kemana. Begitu saja. Dia membuang anak dan suaminya. Dulu adik Duyung yang polos kini telah menjadi Pangeran Duyung Lansing, ayah dari Xiaofu. 5 tahun kemudian, mereka bertemu lagi. Lansing mengenakan cadar, jadi Nancy tidak mengenalinya. Tapi Lansing langsung mengenalinya. Dendam selama 5 tahun meledak saat itu juga. Ekor ikan raksasanya langsung menghantam Nancy hingga tercebur ke laut. Nancy tersedak air laut berkali-kali. Untungnya Lansing sesekali membiarkannya mengambil napas. Di belakang Lansing, Xiaofu si duyung kecil emas mengikuti dengan cemas. Gawat, ayah sepertinya marah pada ibu. Namun, saat Nancy timbul tenggelam di laut, kekuatan cahaya bintang bulan bayangan miliknya aktif. Detik berikutnya, dia berubah menjadi duyung 7 warna. Sirip dan insang ikan 7 warna yang indah tumbuh di lehernya. Kau juga duyung, Lansing terkejut. Dia segera mengikat lengan Nancy dengan rumput laut. Nancy yang terus ditekan ke dalam air menjadi sangat marah. Aku ini apa bukan urusanmu. Jangan sentuh aku, ikan jahat. Karena kau duyung, urusannya jadi lebih mudah. Lansing menarik rumput laut itu kuat-kuat, menyeret Nancy langsung ke dasar laut. Meski sudah berubah jadi duyung dan tidak tersedak air lagi, Nancy tetap memaki-maki dalam hati. Baru kemudian dia sadar. Apa, aku jadi duyung, aku kan manusia, mana mungkin jadi ikan. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Matanya membelalak, hanya ada satu penjelasan, suami duyungnya ada dalam radius 50 meter. Nancy menatap Lansing di depannya. Meski pakai cadar, sepertinya agak familiar. Begitulah Nancy dikurung di penjara Karang Duyung. Dia menatap kerumunan duyung di luar dengan mata terbelalak. Yang mulia Putri Mahkota, kejahatan Anda adalah memaksa Pangeran Duyung menjadi suami, lalu setelah menikah membuang suami dan anak. Apakah Anda mengaku bersalah? Setelah dibacakan, duyung yang membacanya merasa tidak enak hati. Duyung 7 warna di dalam penjara itu adalah Putri Mahkota. Dia belum pernah melihat duyung seindah ini. Apa yang dipikirkan Pangeran Lansing sampai mengurung pemiliknya sendiri? Duyung lain di sekitar juga berbisik-bisik. Nancy meski sangat marah karena dipaksa minum air laut, tapi tuduhan itu memang benar. Kalau terbukti bersalah, aku bakal diapakan. Para duyung jantan ketakutan dan menggeleng serempak. Ini kan pemilik pangeran, mana berani mereka apa-apakan. Melihat reaksi mereka, Nancy berpikir, apa membuang suami dan anak dosanya besar sekali di suku duyung. Tidak sampai dihukum mati kan? Tunggu dulu, Pangeran Lansing. Nancy menangkap kata kunci dari ucapan para duyung. Duyung tadi seharusnya suami ikannya. Sekarang dia masih berwujud duyung, artinya Lansing ada di dekat sini. Para duyung jantan ini bilang dia membuang suami dan anak, berarti waktu itu dia melahirkan anak perempuan. Di darat tadi Xiaofu memanggil Lansing, ayah. Jadi Xiaofu anak kandungnya. Tapi itu tidak masuk akal. Anaknya harusnya sudah 5 tahun. Xiaofu jelas-jelas baru 2 tahun. Lansing ganti istri. Tapi kontrak pasangan di tubuh Nancy masih ada. Jangan-jangan Xiaofu anak angkat. Yah, sayang sekali. Anak seimut dan secantik itu bukan anak kandungku. Nancy menghela napas kecewa. Melihat dia menghela napas, para penjaga penjara panik. Duyung 7 warna yang begitu indah dikurung oleh mereka merasa jadi duyung jantan yang jahat. Memikirkannya saja membuat mereka menangis. Air mata mereka jatuh ke tanah berubah jadi mutiara putih. Melihat mutiara, Nancy langsung semangat. Dia mengeluarkan botol dan mulai memunguti mutiara. Seekor duyung muda meski bingung, tapi dengan sukarela memegang botol untuk menampung air mata teman-temannya.
Saat Lansing membawa Xiaofu datang, Nancy sama sekali tidak merasa seperti tahanan. Dia sedang mendongeng dengan penuh perasaan di dalam penjara. Dahulu kala ada Pangeran Duyung yang jatuh cinta pada Putri Darat. Dia menukar suara indahnya dengan sepasang kaki. Tapi setiap langkah kakinya terasa seperti menginjak pisau. Namun Putri malah salah mengira pangeran lain sebagai penyelamatnya. Pangeran Duyung melihat Putri mencintai pangeran lain, hatinya hancur. Dia menyesal menukar suaranya. Dia ingin pulang tapi tanpa ekor dia tidak bisa kembali ke laut. Di malam pernikahan Putri, kakak-kakak Pangeran Duyung menemukannya. Adikku, kau harus membunuh Putri agar bisa kembali ke laut. Tapi Pangeran Duyung sangat sedih, mana tega dia membunuh betina yang dicintainya. Saat fajar menyingsing, Pangeran Duyung menatap kekasihnya yang tertidur. Dia benar-benar tidak tega membunuhnya. Akhirnya dia membuang pisau ke laut. Kehilangan harapan kembali ke laut, dia berubah menjadi buih di bawah sinar matahari pagi. Nancy bercerita sambil pura-pura mengusap air mata. Para duyung jantan di sekelilingnya menangis terseduh-seduh. Ada yang saling berpelukan menghibur. Sedih sekali, ceritanya terlalu sedih. Bahkan duyung muda yang mengumpulkan mutiara ikut menangis sambil bekerja. Pangeran Duyung kasihan sekali. Sudah kubilang betina darat tidak boleh dicintai. Jalan kaki sakit, mending jadi ikan di laut kan. Tapi di laut betinanya sedikit sekali. Di darat perbandingan jantan betina 1:9, di laut 1:99. Sejauh mata memandang isinya jantan semua, mana ada betina untuk dicintai. Tiba-tiba Nancy melihat Lansing. Lansing masih memakai cadar biru ungunya. Dia langsung bertanya tajam, Pangeran Duyung itu tidak bisa bawa suami duyungnya juga. Kenapa harus membuangnya dan membiarkannya menderita jadi buih? Nancy tertegun. Itu bukan urusanku. Itu kan Hans Christian Andersen yang nulis The Little Mermaid. Lansing mendengus. Jadi kau menikah dengan suami darat lalu tidak mau suami duyung lagi kan? Kau ngawur. Nancy panik. Nancy, apa di matamu suami duyung memang seharusnya kembali ke laut? Seharusnya dibuang, seharusnya jadi buih. Para duyung di sekitar panik. Pangeran kok bertengkar dengan putri mahkota. Kepala Nancy pusing. Dia cuma mengarang cerita buat menipu air mata duyung, untuk dapat mutiara, kenapa malah jadi begini. Wajah Lansing dingin. Nancy, aku tahu kau tidak menyukaiku. Hari ini kita putuskan saja hubungan pasangan kita. Nancy kaget. Tunggu, kenapa? Para duyung juga kaget. Para jantan mau gila rasanya. Pangeran, kau tidak salah. Rasio 1:99 loh. Apalagi dia sudah memberimu putri secantik Xiaofu. Lansing mengepalkan tangan. Aku harap kau mau bekerja sama. Memutus hubungan secara langsung akan melukaiku. Aku ingin menggunakan teknik rahasia duyung untuk berpisah secara damai. Aku tidak setuju. Aku tidak mau putus hubungan denganmu. Xiaofu melihat orang tuanya bertengkar langsung menangis keras. Para duyung jantan sibuk membujuk Xiaofu. Lansing berbalik menatap Nancy dengan marah. Kenapa tidak mau putus? Kau jelas-jelas tidak menyukaiku. Kau menindasku, membuangku, dan tidak pernah mencariku. Asal kau panggil aku sekali saja di pantai, aku pasti datang menemuimu. Tapi kau tidak, sudah 5 tahun kau tidak pernah menoleh padaku sekalipun. Dulu aku yang salah, aku akan menebusnya nanti. Tapi Lansing menolak mentah-mentah. Tidak perlu. Melihat sikap tegasnya, Nancy sadar Lansing serius ingin putus. Sayang sekali, meski dulu Lansing cuma alat, sebenarnya Nancy cukup menyukainya. Lansing, begini. Karena memutus hubungan butuh persetujuanku, bagaimana kalau kau penuhi satu syaratku, baru aku setuju putus. Kau setuju putus? Lansing mendongak kaget, matanya menyiratkan rasa sakit. Aku tidak setuju, kan aku bilang ada syaratnya.
Ekspresi Lansing kembali normal. Syarat apa? Aku tidak mau dikurung. Jadi kau lepaskan aku, lalu selama 1 bulan kau harus jalankan tugasmu sebagai suami. Kau tidak pernah jalankan tugasmu sebagai pemilik, sekarang malah minta aku jalankan tugas suami. Nancy jadi malu sendiri. Sebulan terlalu lama ya, Lansing memalingkan wajah dengan angkuh. Para duyung jantan di samping mau gila. Kenapa pangeran dan putri mahkota malah bertengkar? Kenapa harus putus? Pangeran terlalu dingin dan tidak masuk akal. Mereka mau menasihati tapi tidak berani. Lalu maumu bagaimana? Desak Nancy. 1 minggu, kata Lansing tegas, tapi langsung menyesal. Sepertinya terlalu singkat, sebenarnya sebulan juga boleh. Tapi sudah terlanjur bilang, asal Nancy tawar-menawar sedikit, dia akan mengalah. Siapa sangka Nancy langsung setuju. Oke, sepakat. Kok dia langsung setuju? Mata Lansing panik. Nancy sama sekali tidak tahu apa yang dipikirkan Lansing. Lansing, anak-anak angkatku masih di pantai. Mereka pasti cemas. Tolong suruh orang beritahu mereka biar tidak khawatir ya. Mata duyung itu menatapnya dengan cemburu. Benar saja, dia peduli pada suami lain dan anak lain, tapi tidak akan peduli pada mereka ayah anak. Dia sama sekali tidak menyukai mereka. Makanya setuju putus hubungan segampang itu. Lansing memerintahkan membuka penjara. 2 duyung jantan membuka pintu. Pangeran, jangan putus hubungan dengan pemilik. Betina memang suka manja dan punya banyak suami, wajar kalau kadang lupa suami yang satu. Iya, pangeran tenang dulu. Pemilik secantik ini, apalagi sudah melahirkan Xiaofu. Para duyung berusaha menasihati pangeran mereka, tapi Lansing tidak peduli. Nancy keluar dari penjara dan tidak mendengar percakapan itu. Lansing maju mengulurkan tangan pada Nancy. Tapi teringat tadi pria ini menenggelamkannya dan mengurungnya, sekarang malah mau pegangan tangan. Enak saja, Nancy tidak berniat memegang tangannya, dia berenang melewatinya begitu saja. Seketika duyung jantan itu memancarkan hawa dingin. Dingin sekali. Kenapa ini? Gawat, pangeran marah. Semua minggir. Nancy menoleh. Lansing, selanjutnya kemana? Hawa dingin di tubuh Lansing agak berkurang. Dia tidak bicara, hanya berenang mendahului Nancy. Xiaofu masih menangis mengejar mereka. Melihat orang tuanya pergi, dia menghapus air mata dan menyusul. Sepanjang jalan Nancy mengagumi dunia bawah laut. Lansing, kalian para duyung cantik sekali ya. Semuanya tampan. Lansing membuang muka tidak menanggapi. Orang lain tampan, cuma dia yang tidak ya. Padahal dia duyung tertampan di laut. Di pantai, Hubei menatap laut dengan dingin. Dia terus menangkap ikan laut satu persatu, mencoba memancing duyung keluar. Huki cemas. Ayah, cara ini berhasil tidak? Hubei menggeleng murung. Aku juga tidak tahu. Dia ceroboh membiarkan seekor ikan mencuri pemiliknya. Dia benar-benar pantas mati. Tiba-tiba si yang berenang dari laut dan mendesis panik. Ayah, ada duyung. Detik berikutnya cahaya putih melesat. Hubei mencekik leher duyung jantan itu. Jangan bunuh aku. Aku disuruh putri mahkota membawa pesan. Putri mahkota. Tekanan Hubei yang mengerikan membuat duyung itu gemetar ketakutan. Iya, itu pemilik pangeran kami. Namanya Nancy. Hubei, Huki, dan si yang tertegun. Hubei bertanya dingin, dia suruh kau sampaikan apa? Dia bilang dia mau tinggal di dasar laut selama 7 hari. Setelah 7 hari dia akan kembali. Kalian jangan khawatir. Ekspresi 3 hewan darat itu jadi rumit. Dia baik-baik saja, ikan itu tidak menyakitinya. Pangeran kami mana mungkin menyakiti putri mahkota. Meski bilang begitu, duyung itu agak ragu. Pangeran Lansing agak tidak bisa diandalkan sih. Hubei akhirnya paham, ikan itu pasti suami duyung milik Nancy.
Dulu karena sibuk berburu dan melindungi, dia sering bertanya-tanya di mana suami Nancy yang lain. Sekarang muncul satu, tapi Hubei malah merasa masam. Bahkan agak meremehkan, suami duyung bisa apa di darat? Ikan gunanya apa? Di sisi lain, baru sampai di gerbang istana duyung, Nancy dikerumuni para duyung. Sekumpulan adik-adik polos usia 300 tahun berebut memperkenalkan diri. Kakak cantik sekali, masih butuh suami ikan tidak? Lihat aku dong, wah kakak duyung 7 warna, lebih cantik dari pangeran Lansing kami. Nancy dikerumuni adik-adik antusias jadi gugup dan canggung. Saat itu Lansing menerobos kerumunan, dengan posesif mencengkeram pergelangan tangan Nancy. Yang mulia, Lansing berkata dingin, diam semua. Dia putri mahkota kita. Tanpa menunggu reaksi mereka, Lansing membawa Nancy berenang cepat masuk ke istana. Meninggalkan sekumpulan duyung yang bengong. Dia pemilik pangeran, ya ampun, tadi aku lancang tidak? Tidak, tapi kau melamar. Melamar kok dibilang lancang, itu namanya mengejar keindahan. Putri mahkota cantik sekali. Para duyung berbisik-bisik, baru kemudian melihat Xiao Fu yang tertinggal di belakang. Putri kecil Xiao Fu, Anda sudah kembali. Anda kemana saja? Pangeran mencari sampai gila. Iya, Anda masih bayi 5 tahun tidak boleh keluyuran. Dulu Pangeran Lansing umur 99 tahun masih menyusu. Xiao Fu menggerakkan tangannya menjelaskan. Ayah dan ibu bertengkar. Para duyung bingung. Mana mungkin, tapi kalau benar, kalau pangeran sampai dicampakkan putri mahkota secantik itu, pangeran pasti sedih sekali. Lansing dengan dingin menunjuk sebuah kamar untuk Nancy. Kau tinggal di sini. Nancy santai saja. Dia berkeliling kamar. Puluhan mutiara bersinar tertanam di rak karang, cahaya dingin menembus kain kasa. Di tengah ada ranjang kerang raksasa. Cairan mutiara mengalir perlahan seperti galaksi. Setelah puas melihat-lihat, Nancy berenang ke depan Lansing, mengedipkan mata. Toilet di mana? Lansing bingung. Toilet itu apa? Tempat buang air. Ekspresi Lansing jadi aneh, telinganya memerah. Kau beneran duyung bukan? Kok tanya begini? Nancy mendekat, membuat Lansing mundur. Dia berbisik, waktu menikah harusnya kau tahu aku hewan darat kan? Lansing menatap ekor besar Nancy dengan wajah merah, ragu mau bicara. Nancy menegakkan tubuh. Soal ini nanti ku jelaskan. Sekarang aku pusing, malas cerita semuanya. Lansing menahan rasa penasaran. Kalian makhluk darat buang air saja pilih-pilih tempat. Kami ikan sembarangan saja. Nancy kaget. Terbayang hal mengerikan, jangan-jangan abis dibuang diminum lagi. Melihat wajah Nancy aneh, Lansing dengan ragu membawanya ke ruangan kecil. Kalau kau memaksa, di sini saja. Nanti kotorannya dimakan hewan kecil. Lansing menambahkan, nanti kalau hewan kecil itu besar, bisa kita tangkap buat dimakan. Nancy makin mual, harusnya tidak usah bahas ini. Dia buru-buru mengalihkan topik dengan wajah memelas. Lansing, aku lapar. Lansing mengatupkan bibir tak berdaya. Sebagai suami, tidak memberi makan itu tidak boleh. Dia berbalik pergi berburu. Nancy berenang ke ranjang kerang, mencoba berbaring. Ternyata empuk dan nyaman. Dia berguling-guling, lalu terlentang menatap langit-langit istana sambil melamun. Tiba-tiba otaknya bekerja lagi. Dia teringat masalah fatal. Kekuatan cahaya bintang bulan bayangan mengharuskannya berada dalam jarak 50 meter dari suami. Sekarang Lansing pergi makin jauh, berarti dia akan segera berubah jadi manusia. Nancy melompat bangun. Ya ampun, bodoh sekali membiarkan Lansing pergi berburu. Harusnya dia tempel terus. Berubah jadi manusia di dasar laut, belum bicara soal napas, tekanan air saja bisa membunuhnya. Baru terpikir, tubuhnya mulai terasa kaku. Dia panik berenang keluar istana.
Lansing, Lansing. Tapi lautan luas, mana ada suara Lansing. Tamat riwayatku. Dia memaksa diri tenang. Dewa hewan bilang setelah kekuatan hilang masih bisa bertahan 15 menit. Harus segera ke permukaan. Nancy berenang sekuat tenaga ke atas. Makin lama napas makin sesak, insang menghilang, ekor mulai tidak bisa digerakkan. Cepat, lebih cepat. Akhirnya, biur, dia muncul di permukaan. Ekornya membuat lengkungan indah di bawah sinar matahari. Nancy menghirup udara dengan rakus. Hampir saja mati konyol. Kehilangan wujud ikan di dasar laut terlalu berbahaya. Lain kali harus menempel Lansing, tidak boleh pisah. Tiba-tiba kilatan cahaya biru ungu melintas. Sirip ekor Lansing membelah air. Dia berenang anggun ke depan Nancy, tangannya memegang ikan biru sepanjang 2 meter. Wajah pemuda duyung itu pucat. Nancy, kau mau pergi lagi? Hatinya sakit sekali. Berburu itu cuma alasan untuk menyingkirkannya. Nancy tidak menginginkannya, ingin pergi. Kalau ingin pergi kenapa tidak mau putus hubungan? Kenapa buat janji 7 hari? Kenapa membohonginya? Nancy sebegitunya tidak ingin melihatnya. Bukan, jangan salah paham. Aku tidak mau pergi. Kau kan tahu aku hewan darat, keluar cari angin wajar kan? Saat ekornya hampir menghilang, Nancy buru-buru berenang ke sisi Lansing. Wujud duyungnya akhirnya kembali normal. Lansing menatapnya curiga, lalu berbalik berenang kembali ke istana bawah laut. Kali ini Nancy tidak berani pisah lagi, buru-buru mengikuti. Kembali ke istana, Lansing melempar ikan besar itu ke kamar. Makanlah. Nancy melihat ikan biru yang masih hidup dan melompat-lompat itu. Kau tidak suruh aku makan mentah-mentah kan? Lansing mengerutkan kening. Ini ikan biru laut dalam paling segar dan empuk. Masih banyak protes. Aku mau diiris tipis-tipis, tidak boleh ada duri. Nancy memeragakan. Ikan biru di lantai ketakutan sampai gemetar. Merepotkan. Lansing menggunakan sisiknya yang tajam sebagai pisau, seret-seret-seret memotong jadi bongkahan besar. Salah, harus tipis, harus buang duri. Setelah susah payah Lansing mengiris daging ikan tipis-tipis, Nancy makan dengan anggun pakai sumpit. Tapi baru beberapa suap dia meletakkan sumpit. Kenyang. Lansing menatap sisa ikan yang masih banyak. Tahu kau makan sedikit ini, tidak usah kubunuh ikannya. Luka ringan pun tidak. Setelah duyung lain membereskan sisa ikan, Lansing berbalik hendak pergi. Nancy kaget dan langsung menerjang memeluk lengan Lansing. Lansing, katanya 7 hari tidak terpisahkan. Jarak 50 meter tidak boleh lebih sedikit pun. Merasakan tangan lembut di lengannya, tubuh Lansing kaku. Telinganya memerah diam-diam. Kau sebenarnya mau apa? Dia tidak mengerti. Jelas-jelas demi kabur Nancy menyingkirkannya, bahkan 5 tahun tidak menemuinya. Nancy sama sekali tidak menyukainya. Sekarang malah menempel begini. Wanita ini benar-benar pelin-pelan. Nancy mengintip telinga merahnya dan tertawa kecil. Ikan ini kenapa imut sekali? Dulu maupun sekarang tetap seperti adik kecil yang baru kenal cinta. Kau bilang aku mau apa? Goda Nancy sambil memeluk lebih erat. Ini jarak aman nyawanya. Lansing malu sampai mengibas ekornya. Kau tidak masuk akal, lepaskan. Sayangnya makin dia meronta, wajahnya makin merah seperti udang rebus. Nancy merasa wajahnya lucu sekali. Tiba-tiba dia punya ide, mengeluarkan ponsel anti-air dari ruang dimensi. Cekrek, selfie bareng. Melihat dirinya di dalam ponsel, Lansing ketakutan setengah mati. Nancy, kau lakukan apa? Kau menyerap jiwaku pakai benda kecil itu. Nancy memutar mata, tersenyum jahat mengikuti alurnya. Iya, wah ketahuan deh. Lansing langsung sedih bukan main. Air matanya menetes deras, jatuh jadi mutiara biru ungu. Aku tahu kau tidak menyukaiku. Makanya kau menindasku,
membeliku, memaksaku, lalu tidak mempedulikanku. Malah meninggalkanku dengan seorang anak. Nancy buru-buru jongkok memunguti mutiara. Ini barang mahal. Setelah cukup lama baru dia sadar dan membujuknya. Kap, jangan nangis, aku sedih lihatnya. Tapi Lansing menangis makin keras, ekornya memukul air sampai nyiprat kemana-mana. Dendam 5 tahun tumpah ruah. Di depan Nancy dia kembali jadi adik duyung yang lemah lembut. Mereka semua tahu aku punya pemilik. Tapi tidak ada yang tahu aku dibeli. Abis dipakai langsung dibuang. Kenapa kau menindasku begini? Nancy menyimpan senyum liciknya, sadar dia keterlaluan. Dia mendekat menghapus air mata Lansing. Dulu aku salah, nanti aku perbaiki. Tak disangka, dibujuk sedikit saja Lansing langsung diam. Dia mengedipkan mata basahnya. Kalau begitu bisa kembalikan jiwaku. Nancy pura-pura batuk. Ikan bodoh ini gampang sekali ditipu. Sekarang belum bisa. Tergantung sikapmu. Lansing jadi pendiam, jiwanya disandera jadi tidak berani macam-macam. Kau mau aku bersikap bagaimana? Nancy mengajukan syarat. Di laut tidak boleh jauh dariku lebih dari 50 meter. Lansing memiringkan kepala bingung. 50 meter itu hitungan darat kalian ya. Nancy mundur sampai batas sensasi kekuatannya. Segini jaraknya. Kalau lebih, jiwamu hilang. Lansing mengukur jarak itu dengan serius, lalu setuju dengan sedih. Tapi saat Nancy merasa menang, Lansing tiba-tiba keras kepala lagi. Jangan pikir karena menguasai jiwaku kau bisa menguasaiku. Aku tetap akan memutuskan hubungan denganmu. Nancy sudah biasa dengan ancaman kosongnya. Keputusan ada di tangannya. Dia menatap Lansing dengan santai. Saat itu ada duyung memanggil Lansing. Lansing ingat batas 50 meter, tidak berani pergi jauh. Tapi begitu dia pergi, sekumpulan duyung jantan menyerbu masuk. Nancy kaget dan mundur. 5 duyung tampan dan gagah mendekat sambil senyum-senyum. Kakak, kami temani ngobrol ya. Wow, pelayanan macam apa ini? Suku duyung alias suku biksu atau suku bujang, karena rasio betina 1:99. Jadi wajar kalau muncul sedikit semangat. Tapi kebanyakan jantan masih lurus. Begitu Pangeran Lansing pergi, mereka langsung mendekati pemiliknya. Nancy duduk di tangga atas, 5 duyung cantik duduk di bawah menatapnya. Yulang mengibaskan rambut panjangnya. Putri Mahkota adalah gelar tertinggi di suku duyung. Artinya status Anda lebih tinggi dari hukum raja, bisa mengendalikan pangeran sepenuhnya. Duyung lain mengangguk. Betul, Anda tidak perlu takut pangeran, dia harus menuruti Anda. Duyung lain berbisik misterius. Sebenarnya posisi paling mulia di suku duyung adalah Yu Fei, Ratu Ikan. Yulang mendekat menambahkan, kalau Putri Mahkota mau, Anda bisa jadi Yu Fei kami. Nancy penasaran, Yu Fei itu apa? Yulang menjelaskan dengan serius. Yu Fei adalah penguasa tertinggi suku duyung. Harusnya betina yang memimpin, tapi para betina sibuk berpacaran jadi tidak sempat mengurus suku. Jadi selama ini jantan yang mengurus. Posisi Yu Fei kosong sampai sekarang. Kami tadinya mau mengangkat Putri Cuceng, duyung warna fajar yang cantik, tapi dia malas capek jadi menolak. Para duyung tiba-tiba semangat. Kalau Putri Mahkota mau jadi Yu Fei, Anda bisa memimpin suku duyung menuju kejayaan. Nancy melambaikan tangan ketakutan. Bercanda ya, aku jadi Yu Fei malah bawa suku duyung menuju kehancuran. Para duyung menggoyangkan ekor indah mereka, memamerkan pesona. Mereka mengusulkan dengan lembut, bagaimana kalau menunggu putri Anda, Putri Xiaofu dewasa, biar dia yang jadi Yu Fei. Tunggu, Xiaofu yang kalian maksud itu duyung emas kecil itu. Setelah dikonfirmasi, Nancy bingung. Tidak mungkin, anakku harusnya 5 tahun. Xiaofu kelihatannya baru 2 tahun.
Para duyung tertawa dan menjelaskan. Xiaofu memang 5 tahun. Suku duyung pertumbuhannya lambat. Lihat Pangeran Lansing, sudah 300 tahun tapi tampangnya baru dewasa. Nancy tersambar petir. Apa, Lansing sudah 300 tahun? Pantas Xiaofu bilang ayahnya 300 tahun. Ternyata si Pak Tua, itu Lansing. Badutnya ternyata aku sendiri. Yang paling mengejutkan, duyung kecil yang penurut itu ternyata benar anak kandungnya. Para duyung berdiskusi. Umur suku duyung jauh lebih panjang dari hewan lain. Dewa hewan merasa tidak adil, jadi setiap duyung dewasa harus mengalami hukuman petir. Yulang mengenang. 5 tahun lalu saat Pangeran Lansing baru dewasa, hukuman petirnya mengerikan sekali. Badai berhari-hari, petir menyambar terus-menerus. Akhirnya pangeran sekarat, sisiknya rontok semua, kekuatannya hilang total. Duyung lain ikut menghela napas. Waktu itu satu suku mencarinya tapi tidak ketemu. Katanya ditangkap nelayan dan dijual, hampir jadi budak. Kasihan sekali. Mereka mulai menangis, mutiara berjatuhan. Nancy terpaku. Teringat saat membeli Lansing, tubuhnya penuh luka dan sisiknya rusak. Ternyata waktu itu dia baru selesai kena petir dan dalam kondisi terlemah. Dan Nancy memanfaatkan kesempatan itu untuk mengikat kontrak dan memakainya malam itu juga. Nancy menutup wajah malu. Ya ampun, jahat sekali aku. Tiba-tiba Lansing kembali. Melihat 5 duyung mengerumuni Nancy, dia cemburu buta. Dia melesat dan memelototi para jantan itu. Kalian menggoda pemilikku ya? Mereka tidak takut. Yulang berkata lantang, putri mahkota kesepian sendirian, kami temani ngobrol salahnya di mana? Lagi pula Anda kan mau putus hubungan. Jadi kenapa peduli? Lansing skakmat. Para duyung pergi dengan puas. Lansing masih berusaha pasang muka dingin. Nancy, aku tetap mau putus kontrak. Nancy mengangguk paham, lalu tiba-tiba bertanya, Xiaofu itu anak kita kan? Tubuh Lansing kaku, matanya berkedip, bergumam, pelan. Kalau putus, Xiaofu ikut siapa? Lansing panik, meski kau yang melahirkan, tapi aku yang merawatnya. Dia harus ikut aku. Nancy sengaja menggoda, tapi anak harusnya ikut ibunya kan? Wajah Lansing pucat. Nancy, kau tidak boleh ambil Xiaofu. Aku cuma punya dia. Nancy merasa lucu. Kok kayak drama CEO tapi terbalik. Tapi dia ingin ketemu putrinya. Di luar istana, ikan emas kecil sedang mengejar ikan-ikan kecil. Melihat Nancy, dia merentangkan tangan. Ibu, gendong. Nancy menangkap bocah empuk itu, mencubit pipinya. Sambil mencubit pipi tembemnya, Nancy berkata, haha, aku ternyata bisa melahirkan anak seimut ini. Xiaofu terkikik geli saat digoda. Lansing berenang mendekat. Saat melihat keakraban ibu dan anak itu, hatinya terasa campur aduk. Putri duyung kecil itu melambaikan tangan mungilnya untuk memperkenalkan diri, namaku Fufu. Ibu, peluk Fufu. Lansing menatap pemandangan hangat ini, tatapannya menjadi sangat rumit. Xiaofu jangan bergerak, ya. Ibu akan mengepang rambutmu, kata Nancy sambil menata rambut Xiaofu. Si kecil sangat kooperatif dan membiarkannya. Setelah selesai, dia langsung menerjang Nancy dengan gembira, ibu, ibu. Suka. Nancy tersenyum sambil memeluk si kecil yang manja itu. Gadis kecil ini benar-benar terlalu menggemaskan. Lansing yang malang berenang mendekat dan mengulurkan tangannya, Xiaofu. Sini ke tempat ayah. Tapi si kecil malah menyusup lebih dalam ke pelukan Nancy dan menolak, ayah jahat. Ayah jahat. Sepertinya di dalam hatinya, dia masih ingat kalau ayah baru saja ingin memisahkan mereka. Lansing bengong. Anak yang dirawat 5 tahun kalah sama ibu yang baru dikenal. Kalau Nancy benar memutuskan hubungan dan membawa Xiaofu, dia benar-benar jadi sebatang kara. Lansing hampir menangis.
Lansi, ada satu hal. Nancy memeluk Xiao Fu. Lansing buru-buru menghapus air mata, 2 butir mutiara jatuh. Melihat adik duyung menangis, Nancy merasa bersalah. Hati adik duyung rapuh sekali, harus lebih lembut padanya. Aku menemukan Xiao Fu di desa batu di darat. Itu jauh sekali dari laut. Kau tahu kenapa dia bisa ke sana? Lansing baru sadar, tadi saking gengsinya dia lupa. Desa batu itu jauh sekali, hewan darat saja butuh berhari-hari. Kenapa Xiao Fu bisa sampai sana? Mereka bertanya pada Xiao Fu. Si kecil berpikir keras, lalu merentangkan tangan. Ikan jahat yang melakukannya. Tapi ditanya siapa, dia tidak bisa jelaskan. Lansing mengerutkan kening. Meski duyung bertelur ratusan, tapi Xiao Fu adalah satu-satunya hartanya. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Saat itu datang seekor duyung berpenampilan sederhana tanpa hiasan. Lansing matanya berbinar. Yu Chen, kau kenapa ke sini? Bukannya sedang menjaga King? Nancy mengamati duyung ekor coklat yang terlihat ramah itu. Yu Chen buru-buru mendekat. Pangeran, gawat, Kak King terdampar di terumbu karang. Lansing panik dan segera mengumpulkan orang untuk menolong. Nancy belum paham situasinya. Yu Chen menjelaskan. Anda pasti putri mahkota. Cantik sekali. King adalah paus yang kami lindungi. Duyung harus merawat paus. Yu Chen tersenyum mengangguk. Itu tugas kami. Nancy merasa ini menarik. Karena tidak boleh jauh dari Lansing, dia membawa Xiao Fu ikut. Mereka sampai di terumbu karang. Belasan paus mengelilingi temannya yang terdampar sambil menangis. Duyung lain menenangkan paus. Nancy diam-diam mengamati para duyung yang dia temui hari ini. Apakah Yu Chen ini, ikan jahat, yang menyakiti Xiao Fu? Dia mengikuti Yu Chen ke dekat paus. Lansing melambaikan tangan, air membentuk tornado lembut yang perlahan menarik paus ke laut. Kemampuan ini mirip dengan Xiao Fu. Yu Chen dengan bangga menjelaskan, ini kekuatan kuno pangeran bernama Hai Wang Chao, hebat sekali. Paus jadi tenang melihat Lansing. Duyung lain membantu. Pemandangannya sangat megah. Nancy terpesona. Ternyata duyung melakukan hal seperti ini. Tiba-tiba sekelompok duyung lain datang. Yu Chen menunjuk dengan semangat. Lihat, Putri Chucheng dan Pangeran Luo Chuan datang membantu. 3 duyung mewah berenang mendekat. Chucheng warna fajar, Luo Chuan warna merah, dan Mu yang warna hijau kuning. Mereka menyapa Lansing lalu menyebar di sekitar paus. 4 duyung kerajaan mengerahkan tenaga bersamaan. Ombak raksasa mengangkat paus itu. Para duyung bersorak. Paus-paus menyemburkan air tanda terima kasih. Nancy terharu melihatnya. Adegan ini sangat menggetarkan hati. Lalu mereka mulai membersihkan tubuh paus dari kerang-kerang parasit. Xiao Fu meniru dengan gaya lucu, memegang obeng kecil bekerja serius.